Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-teman yang mungkin keadaannya lagi sakit, semoga Allah angkat penyakit teman-teman semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah udah akhir bulan, sebagian orang udah terima gaji, dan kalau seperti aku nih yang ibu rumah tangga udah terima gaji dari suami gitu ya. Nah, sekarang aku lagi mau belajar lagi nih, Mam. Belajar lagi untuk mengelola keuangan rumah tangga biar aman terkendali gitu. Biar nggak ada hutang-hutang atau biar semuanya itu tercukupi dari penghasilan yang kita dapatkan, dari rezeki yang Allah udah kasih ke kita gitu. Nah, sebenarnya aku nih udah dulu-dulu nggak. Beberapa bulan terakhir ini suka bikin catatan keuangan juga, tapi selalu bocor dan bocor, Mam. Jadi akhirnya tuh kayak males gitu buat nyatet-nyatetin lagi. Tapi karena udah banyak banget nih YouTuber di YouTube itu yang nge-share tentang budgeting keuangan, aku jadi terinspirasi lagi buat bikin catatan keuangan lagi biar keuangan rumah tanggaku tuh bisa terkontrol gitu, Mam. Nggak yang bocor-bocoran terus gitu. Nah, ini jadi aku mulai lagi dari bulan ini, bulan September 2021. Semoga dari bulan ini dan bulan-bulan seterusnya tuh keuangan tetap terkontrol gitu ya, Mams ya. Nah, sekarang aku mau mulai aja catetin semuanya. Ini aku mau tulis dulu penghasilan kita atau pendapatan kita per bulan, karena aku ini sebagai ibu rumah tangga yang belum mempunyai penghasilan. Jadi penghasilan utama keluargaku ini hanya dari gaji suamiku aja. Jadi aku catat di sini ya, Mam. Gaji suami aku itu sebesar 6.950.000. Itu beda-beda sih setiap bulannya. Kadang bisa lebih sedikit, kadang bisa kurang gitu, Mam. Karena kemarin selama 2 minggu suamiku tuh nggak kerja, jadi kayak uang transportnya tuh nggak ada gitu, jadi agak berkurang sedikit, tapi ini pun udah alhamdulillah banget bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita gitu. Nah, karena aku belum punya penghasilan, jadi nggak ada penghasilan lain nih. Sebenarnya aku kan berjualan atau berdagang gitu, tapi keuntungannya itu sedikit, dan keuntungannya itu biasanya buat aku beliin barang-barang untuk anak-anak gitu, Mam. Jadi nggak aku tulis di sini ya. Nah, sebenarnya aku sekarang pun lagi berusaha dan berjuang untuk mendapatkan penghasilan sendiri biar bisa membantu perekonomian keluargaku dan bisa membantu orang-orang di sekitarku lebih banyak gitu, Mams. Makanya ini aku sekarang mencoba berkarir di YouTube supaya aku bisa mendapatkan rezeki yang Allah udah siapkan di aku untuk siapkan apa sih yang Allah udah siapkan untukku gitu maksudnya, Mams. Karena kan aku yakin banget sih Allah udah siapkan nih rezeki untuk kita, tinggal kitanya aja berusaha untuk mendapatkan rezeki itu gitu, Mams. Nah, ini sekarang lanjut lagi ke budgeting keuangan aku ya, Mam. Jadi aku nih yang dari gaji yang suamiku dapetin itu aku bagi beberapa poin. Poin yang paling penting dan poin yang paling utama itu tabungan. Jadi aku sisihkan 30% dari gajinya suami itu harus kudu wajib banget ditabung, Mam. Jadi nominalnya itu dari 6 juta, 30%-nya itu 2.085.000, dan dari 2.085.000 itu aku bagi lagi ke 2 poin. Poin yang pertama itu ada asuransi. Jadi aku ikut asuransi sebenarnya udah lama banget sih, udah dari sebelum aku menikah sama suamiku tuh udah ikut asuransi. Nah, ini nominal 900.000. Jadi dulu tuh sebenarnya kita belum tahu tentang hukum dan hukum-hukumnya asuransi. Jadi dulu tuh kayak asal ikut aja gitu, tapi sekarang udah tahu, dan tapi udah terlanjur ikut, jadi ya udah kita jalanin aja gitu, Mam. Jadi aku sama suami memutuskan untuk tetap lanjutin asuransi aja sampai kontraknya itu selesai, sampai 10 tahun gitu, Mama. Sekarang sih udah berjalan kurang lebih 6 tahun gitu. Jadi masih ada waktu 4 tahun lagi. Nah, lanjut lagi ya, dari uang 2.085.000 itu udah dikurang untuk biaya asuransi 900.000. Jadi sisanya itu 1.185.000 lagi. Itu aku transfer ke rekening lain. Jadi memang khusus untuk rekening tabungan kita gitu, Mam. Jadi nggak diendapin aja di rekening gajinya suami, takutnya kalau diendapin aja terpakai gitu ya, takutnya hilaf gitu ngelihat masih ada saldo di rekening, jadi main pakai-pakai aja gitu. Makanya kita pisahin nih uang tabungannya gitu, Mams. Nah, ini total tabungan aku per bulan. Jadi besar kecilnya itu tergantung sama gajinya suami ya, Mam, karena aku pakai metode persentase gitu. Nah, lanjut lagi setelah tabungan, sekarang aku mau catetin lagi mengenai kewajiban.
Nah, kewajiban di sini aku bagi 4 poin. Yang pertama, kalau Mams lihat itu ada catatan contekan ya Mams ya. Di sebelah iya itu karena aku jadi salah-salah mulu ini, grogi aku nulis kayak begini. Jadi salah-salah mulu gitu Mams. Nah, aku masukin kategori infak dan sedekah itu tuh masuk ke kewajiban ya Mam, karena aku sama suami itu berprinsip apapun yang kita dapetin, rezeki berapapun yang kita dapetin tuh harus tetap diinfakin atau disedekahkan gitu. Dan aku juga kasih ke orang tuaku, berhubung orang tua orang tua suamiku tuh udah nggak ada, jadi cuma ada orang tuaku aja, aku kasih 400.000. Oh iya, tadi untuk yang sedekah itu aku masukin 350.000 ya Mams. Terus kita juga mewajibkan diri untuk punya tabungan kurban. Untuk kurban kita pakainya itu 300.000, dan untuk kewajiban lainnya itu kita ada listrik biasanya tuh sekitar 300.000. Tapi akhir-akhir bulan ini tuh masih suka agak naik sekitar 7-8 ribuan gitu Mam, jadi agak lebih nih, agak nombok sedikit, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Besok-besok, sekarang sih bukan besok-besok, sekarang aku lagi mau belajar lagi untuk menghemat listrik. Semoga istiqomah, amin. Nah, jadi untuk total kewajiban, untuk dana kewajiban yang aku harus keluarkan per bulannya itu sebesar 1.350.000. Nah, udah kewajiban udah, tabungan udah, sekarang tinggal kebutuhan. Kebutuhan ini biasanya yang paling besar ya Mam, hampir 50%-nya gitu. Kalau 2 poin di atas, tabungan sama kewajiban itu sebenarnya harusnya sih bisa kita tambahin lagi nominalnya gitu ya Mams ya. Kayak misalkan nabungnya tuh harusnya bisa ditambahin lagi, terus kewajiban kayak sedekah atau kasih orang tuanya itu bisa ditambahin lagi gitu. Biar kita tuh masih makin berkah gitu Mams, hidupnya gitu. Tapi beda hal sama yang poin ketiga, yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini seharusnya jangan sampai ditambah, tapi harusnya tuh dikurangin gitu. Harusnya bisa dihemat-hemat gitu. Makanya ini aku coba juga catetin apa aja sih yang masuk kategori kebutuhan rumah tangga aku gitu. Nah, ini versi aku ya Mam. Mungkin kalau misalkan menurut Mam aku ada yang salah-salah, nanti bolehlah dikasih tahu, boleh sharing-sharing. Nanti tulis aja di kolom komentar ya, atau bisa juga Mam nanti DM aku di Instagram biar lebih privacy, cailah. Nanti aku tulis Instagram aku di bawah ya Mam, di description box gitu. Nah, untuk kebutuhan itu tuh aku masuk ke kategorinya banyak nih. Untuk kebutuhan aku tuh banyak poin-poinnya. Salah satunya kayak belanja bulanan. Belanja bulanan itu aku masukin biayanya 700.000. Belanja mingguan aku masukin 800.000. Jadi 1 minggu itu 200.000 gitu, Mam. Untuk gas 50.000, bensin suami aku bensin motor ya, Mam. Ya itu pakai 300.000. Ini sebenarnya lebih sih, tapi nggak apa-apa aku masukin 300.000 aja gitu. Sama uang jajan suamiku. Jadi uang jajan suami aku ini aku jatah Mam 1 minggu itu 400.000. Jadi 1 bulan 400, satu minggu itu 100.000, jadi 1 bulan itu 400.000. Nah, untuk bensin sama suami itu memang udah kesepakatan kita ya Mam. Jadi suami aku minta dibajetin aja sebulannya tuh 400.000 gitu. Dia nggak mau pegang uang sendiri, makanya aku kasih segini. Tapi alhamdulillah ini cukup, malah bisa lebih. Kadang suka ya walaupun uangnya ngepres gitu ya suami aku bisa suka menitip-nitip makanan gitu kalau dia pulang kerja. Curangnya enggak sih sebenarnya ya Mam ya. Nah, sekarang lanjut lagi untuk jajan di rumah. Itu kayak untuk jajan anak-anak, atau enggak kayak kita mau makan di luar, kita makan mie ayam atau makan bakso, itu kok budgetin juga sebulan itu 300.000. Dan ada kas RT sampah itu 50.000, terus ada kuota atau pulsa itu 200.000. Nah, ada skincare aku juga nih 200.000 biar terawat gitulah ya. Masa suaminya gajinya lumayan tapi istrinya nggak perawatan, kan nggak juga gitu ya Bang. Nggak apa-apa lah, kita sisihkan sedikit gitu untuk merawat diri. Sama yang terakhir ada dana darurat. Dana darurat ini aku masukin 300.000 Mam. Jadi misalkan kayak ada kebutuhan yang di luar di luar catatan kita gitu, misalkan kebutuhan apa. Dan untuk bulan ini sepertinya dana darurat aku itu akan terpakai untuk ganti ban motor suamiku, karena udah pada botak ban motornya Mam, ngeri juga kan.
Nah, jadi untuk total kebutuhan kita selama 1 bulan itu nominalnya sebesar 3.500.000. Artinya ini ya hampir 50% ya, lebih lah 50% koma gitu lah ya. Lebih sedikit gitu. Tapi ya udah alhamdulillah masih bisa terpenuhi. Sebenarnya ini masih bisa dihemat-hemat sih, kayak mulai dari belanja bulanan itu masih bisa dihemat-hemat, masih ada kembalian-kembaliannya gitu, Mam. Nah, untuk air sebenarnya aku tuh nggak pakai air galon ya, Mam. Aku tuh airnya tuh masak gitu, masak di rumah pakai air yang dari toren gitu, Mam. Karena eh udah kebiasaan dari rumah ibuku dulunya gitu, Mam, nggak pakai air galon, pakainya air dari masakan. Jadi yaudah keterusan sampai sekarang aku pakainya air yang dimasak, nggak pakai air galon, jadi lebih hemat. Nah, sekarang aku mau bikin catatan nih, Mam. Catatan, emang dari tadi catatan ya. Ini catatan atau apalah gitu ya. Nah, untuk catatan di sini, mohon maaf nih, Mam, kalau tulisannya itu nggak kebaca karena aku udah lama banget nggak nulis, jadi tulisannya tuh bak ceker ayam lah ya. Dan ini juga aku masih belum bisa menaruh tripodnya dengan baik lah atau gimana gitu ya, Mam. Jadi ini aku bacain aja untuk catatan yang aku lagi tulis. Jadi ini aku nyatetin kayak asuransi sama tabungan lain itu biasanya aku auto debit, Mam. Jadi nggak aku ada uangnya di rumah gitu, langsung aja aku transfer. Untuk infak sama sedekah juga aku transfer karena kita udah punya apa sih, pokoknya udah ada orangnya sendiri gitu ya, mau kita transfer setiap bulan memang ke dia selalu gitu, Mam. Dari dulu ke gitu. Dulu sih waktu kita masih deketan rumahnya biasanya kita kasih langsung, tapi berhubung sekarang rumahnya udah jauhan jadi kita transfer aja gitu. Dan untuk saat ini juga kayak belum memungkinkan untuk berkunjung, makanya dikasih transfer aja. Sama untuk orang tua aku kasihnya cash biar sekalian main-main ke rumah orang tua. Terus untuk tabungan kurban aku punya celengan sendiri, Mam, tabungan kurbannya. Tapi belum, nanti nggak aku share sih, nanti mungkin bulan depan aja ya. Kalau aku bikin lagi aku akan share tabungan kurbannya, karena aku lupa bikin videonya nih pas masukin celengan ke kurbannya. Nggak apa-apa lah ya, Mams ya. Untuk listrik biasanya aku belinya online via m-banking aja gitu, di transfer. Nah, seperti itu. Terus apalagi nih untuk catatan yang kedua, untuk kebutuhan, untuk kayak kuota sama skincare itu biasanya kan belinya online juga ya, jadi di transfer aja gitu. Sekarang kan apa-apa kayak males gitu belinya cash gitu, makanya di transfer aja gitu. Nah, untuk kebutuhan yang lain kayak dana-dana untuk belanja bulanan, belanja mingguan, beli gas atau uang jajan, uang bensin itu biasanya aku ambil uang cashnya aja gitu. Nanti untuk uang cashnya sendiri aku tuh masukin ke dalam amplop, Mam. Jadi amplopnya itu udah aku tulisin, jadi aku pos-posin sesuai catatannya gitu, Mam. Kayak untuk belanja bulanan nih, untuk belanja mingguan nih, untuk ini itu dan lain-lain gitulah ya. Dan di sini juga aku mau catetin untuk dana lifestyle, CLA lifestyle. Atau misalkan dana kayak kita mau beli apa-apa nih, mau beli baju anak atau mau beli mainan atau mau beli apapun gitu ya, Mam. Aku tuh budgetnya sebulan itu 200.000. Tapi udah kepake nih, Mam, di videoku kemarin, video sebelum ini kan aku ada belanja ke Naiso. Nah, itu pas banget belanjanya tuh 200.000. Jadi udah nggak ada budget nih untuk lifestyle atau mau belanja-belanja tuh udah nggak ada ya, karena udah kepake tuh kemarin beli mainan anak, beli kado, dan beli yang lain-lain gitu. Beli perintilan lain nih udah kepake 200.000, jadi udah aku tandain merah nih. Nah, sebenarnya aku juga karena aku nggak ada apa sih, background keuangan gitu emang sebelumnya, jadi aku tadi nandain pakai stabilo tuh asal aja gitu. Nggak jelas aku makainya, tapi ya udahlah, yang penting aku mengerti maksud sama tujuan aku, maksud dari tulisan aku ini gitu. Nah, untuk dana darurat di sini juga aku tulis mau buat ganti ban motor. Menurut suamiku tuh sekitar 250 ribuan gitu sih satu ban motornya ya, Mam. Kemungkinan untuk bulan depannya pun akan sama mau dipakai untuk ban motor juga, karena ban motornya udah pada botak. Bahkan udah pada agak retak-retak, agak ngeri, takutnya meletus gitu dijalankan. Makanya ya udah sebaiknya kita ganti. Ini juga salah satu yang sebenarnya masuknya kewajiban ya, memang wajib untuk menjaga apa sih, yaudah gitu deh, Mam. Bingung aku mau ngomongnya, pokoknya intinya harus diganti lah gitu demi keselamatan bersama. Cailah.
Duh, mohon maaf banget ya, aku kalau ngomong nih belepetan banget ini, masih namanya juga masih belajar ya Mam, tapi jadi mohon dimaklumin aja. Nah, di sini juga aku catetin tuh untuk belanja mingguan per minggunya itu 200.000. Tapi keseringan sih aku belanja tuh di bawah 200.000 Mam. Jadi kayak sekitar 150, 170, 160 pokoknya gitu deh. Biasanya memang di bawah 200.000. Udah deh, ini udah selesai. Ini tinggal menulis sesuatu gitu. Semoga bulan ini dan bulan seterusnya bisa konsisten atur keuangan agar keuangan tetap aman, terkendali dan bebas dari hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini aku akan masukin uang-uang yang udah aku catat nih, yang kayak untuk kebutuhan itu ke dalam amplop ya Mam, karena aku belum punya dompet pintar atau dompet apapun gitu ya Mam. Jadi aku masih pakai metode amplop. Ini juga sangat membantu sih biar tahu ini, oh ini untuk belanja bulanan pakainya uangnya ini, untuk belanja mingguan pakainya yang ini, jadi kayak nggak kecampur gitu Mams. Nah, ini aku mulai dari untuk belanja mingguan. Jadi belanja mingguan itu aku bagi ke 4 amplop ya, Mam. Untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Oh ya, untuk seluruhnya itu biasanya aku mulai dari per akhir bulan ya, Mam. Karena suamiku kan gajinya akhir bulan tanggal 25. Jadi biasanya itu startnya itu dari tanggal 25 sampai ke tanggal 25 lagi. Jadi nggak dari awal bulan sampai awal bulan, nggak gitu ya, Mams. Jadi dari mulai tanggal gajian aja. Itu tadi untuk yang belanja bulanan udah masuk semua. Sekarang ini aku sisihkan lagi untuk belanja tadi belanja mingguan, ini aku sisihkan untuk yang belanja bulanan. Belanja bulanan itu aku 700.000. Tapi aku lagi berusaha lagi nih, mau lagi belajar lagi untuk tidak sesuai sama yang 700.000 ini. Jadi diusahakan sih belanjanya itu di bawah dari 700.000 biar uangnya itu sisanya bisa kita tabung-tabung lagi gitu Mam. Terus ini ada bensin suami, terus ada uang jajan suami dan lain-lain gitu deh. Nah, karena ini aku udah mau selesai juga nih untuk ngepost-ngepostin keuangan. Jadi videonya juga udah mau berakhir nih, Mams. Jadi aku mau sekalian pamit udahan dulu aja ya, Mams. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Mams semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya, Mam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.